Jika Evelyn Nada Anjani, istri Aming, dulu sering berpenampilan tomboy, kini setelah 7 bulan resmi menyandang status Nyonya Aming, Evelyn pun menapaki metamorfosa yang mengejutkan. Evelyn berubah 180 derajat dari penampilan tomboynya dan mulai berdandan feminin. Menyaksikan sang istri semakin cantik, mungkinkah Aming senang atau justru takut cemburu karena perubahan Evelyn bisa menarik perhatian pria lain? Lagi nikmatin aja nih aku pakai bulu mata, gue jadi cantik ya gitu. Gue pakai foundation, kok gue mulus loh gitu. Jadi kayak yang lagi nikmatin aja sih sebenarnya aku. Tambah cocok, ya udah aku nyesuaiin apa yang aku pantesin aja, nggak tiba-tiba aku jadi pakai rok mini yang gimana yang nggak pantas juga, dan gimana aku tetap kayak gini style aku. Cuman aku nyesuaiin kalau aku udah mulai pantas, ya aku jalanin, aku coba gitu. Yang penting kan niat kita baik gitu. Dia cewek tangguh, dia tahu posisinya, udah istri orang, udah milik orang, dia tahu untuk bisa menjaga dirinya sendiri. Saya jagain juga, dia tahu posisinya dia sekarang seperti apa, jadi saya percaya sama dia, dan gua pun pasti bakal ngejagain dia. Jadi kalau misalnya orang juga tahu dia istri seseorang, ini gak akan mungkin macam-macam juga. Orang bego aja yang tiba-tiba ngegodain dia atau macam-macam sama dia. Tak pelak, perubahan Evelyn yang semakin menyukai dandanan feminin setelah 7 bulan menikah dengan Aming itu pun menyisakan teka-teki baru. Ada motif apa di balik perubahan Evelyn yang semakin cantik? Begitu menggebu ingin segera menimbang anak pasca mengalami keguguran. Benarkah Evelyn merubah penampilan lebih feminin dan cantik demi menambah kemesraan rumah tangganya bersama Aming hingga bisa cepat mengandung? Malahan aku nikmatin waktu-waktunya yang lelet-leletnya pas lagi mau pergi, pakai bulu mata dulu, pakai alis dulu, pakai foundation dulu, pakai bedak dulu. Terus lagi nikmatin yang dimarahin sama suami, lama banget sih lo gitu kan. Iya, seneng aja karena dianya juga sering muji aku, dan dia juga inisiatif. Dia kalau misalnya tahu ada pemotretan, ada syuting, ada apa, kirim dong fotonya gitu. Oh berarti ada yang perhatian sama gue, ada yang tertarik sama gue nih. Jadi gue harus ngasih, maksudnya harus bisa ngasih yang terbaik buat dia gitu. Itu sih bener-bener memang aku ngerasa sih, maksudnya ngerasa pengen nyenengin ya nomor satu ya dia gitu. Salah tahun ini deh di jalan. Malahan kita tahun ini udah mulai bukan programnya, kayaknya kita insya Allah beberapa bulan lagi kita bener-bener bikin kok. Kita tetap jujur, kita konsisten aja, kita santai aja, nggak mau ngejalanin yang di atas. Kita mah jalanin aja, program aja, niat baik aja. Kalau ditanya kapan-kapannya, berserah diri aja, yang penting usaha itu aja sih. Jadi kalau ditanya insya Allah tahun ini, kalau emang dikasih alhamdulillah, berarti udah dipercaya. Kita lihat aja lah, itu aja. Di tengah kesibukan syuting yang padat, Cesar Hito juga sibuk dengan aktivitas kuliahnya di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Dukungan orang tua membuat Cesar berani menjalani 2 aktivitas tersebut sekaligus. Capek sudah pasti ia rasakan, karena itu perjuangannya tidak mulus. Saking lelahnya menjalani dua-duanya sekaligus, Cesar sempat mengambil cuti kuliah agar bisa fokus syuting. Kini Cesar harus membagi waktunya setiap hari secara ketat agar 2 aktivitasnya itu bisa ia jalani. Oh enggak, mereka mah support aja, sempat ngasih pilihan juga gara-gara sempat ngeliat gue capek banget. Harus bolak-balik lokasi syuting, lokasi syuting kampus, dan dulu emang gue sempat cuti juga. Jadi ya mereka sih kasihan ya ngeliat gue capek, jadi kasih pilihan mau fokus syuting dulu apa kuliah dulu. Yang penting sih intinya kalau gue waktu itu syuting dulu jangan sampai kuliahnya nggak dilanjutin gitu. Akhirnya gue pilih jalanin aja dua-duanya deh. Cesar Hito mengambil kuliah jurusan manajemen. Hal ini ia lakukan dengan tujuan agar bisa terjun ke dunia bisnis. Cesar mengaku ia sempat merancang bisnis, tapi lantaran ia melakoninya di tengah kesibukan syuting dan kuliah, bisnis Cesar pun mandek. Tapi hal itu tidak membuat Cesar patah arang. Kini ia mulai merancang bisnis baru. Manajemen, ambil jurusan manajemen.
gitu. Ya di entrepreneur ngambil ilmunya buat bisnis gitu. Ya masih ini sih, masih dalam konsep dan sempet jalanin, tapi gara-gara waktu itu masih sambil kuliah dan syuting jadi terbengkalai juga, bisnisnya nggak jalan gitu, sempet stuck. Meski sibuk syuting, kuliah dan merancang bisnis baru, Caesar rupanya masih sempat meluapkan hobinya dalam berolahraga. Saat berada di lokasi syuting, Caesar biasanya memilih untuk push up. Sedangkan ketika break syuting, Caesar menekuni hobi beratnya bermain futsal. Olahraganya ya kalau di lokasi yang simpel-simpel aja yang bisa dilakukan, kayak push up gitu-gitu aja sih. Hobi sih sebenarnya futsal, olahraga, tapi gara-gara udah kesita semua di lokasi, jarang ya bisa ngelakuin hobi-hobi itu. Jadi ya udah nggak maksimal aja sekarang, hobi lagi belum maksimal salur gitu. Ya pengen, pokoknya kalau lagi free, lagi break, ada futsal sama teman-teman gereja, teman-teman sekolah, ya usahain buat ikut gitu. Yeay, bener gila mamam sekarang, alhamdulillah. Aku suap.